Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, kita akan memulai ibadah kita ini. Untuk itu, kita saat teduh sejenak. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk seluruh kebaikan-Mu kepada kami hingga saat malam hari ini ketika kami melakukan ibadah Passion pertama. Biarlah Bapa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami semua, baik yang ibadah di tempat ini maupun di rumah dimanapun berada, agar kami rasakan dan nikmati kasih dan kemurahan-Mu ketika kami melakukan ibadah Passion pertama. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian rohani metodis nomor 58 ayat 1 dan 3. Mazmur 91 ayat 9 sampai 12. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga-jaga engkau dan segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian rohani metodis nomor 75 ayat 1 dan 4. Berilah kami menikmati
kita akan membaca firman Tuhan secara bersaut-sautan yang didasarkan atas Matius 4 ayat 1 sampai 11. Untuk itu jemaat kami undang bangkit berdiri. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Semua kerajaan dunia dan kemegahannya itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Untuk menyambut firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan berikutnya, mari kita memuji Tuhan melalui buku nyanyian rohani metodis nomor 266 ayat 1. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih-Nya. Menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu kita memuji Tuhan melalui buku nyanyian rohani metodis nomor 95 ayat 1 dan 2. Dan pada ayat yang kedua, jemaat kami undang bangkit berdiri. Dengan hidup
sucikan hatiku. Kehendakmu pun jadilah di dalam diriku. Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah kau berbakti. Iblis membawanya lagi ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di malam ini kami datang kepada Tuhan. Dalam masa penantian kesengsaraan Tuhan, kami boleh mengingat setiap hal apapun yang boleh terjadi. Dan kami juga merasakan bahwa Tuhan, oleh karena kami, dosa kami, Engkau harus rela menyalibkan dirimu di kayu salib. Dan biarlah Tuhan, ketika kami boleh mengingat masa-masa ini, kami boleh semakin merasakan di dalam hati kami. Kami boleh semakin mengalami penundukan diri kami. Kami boleh semakin mengalami perubahan, pertobatan di dalam diri kami. Sehingga kami mengingat bahwa Tuhan boleh ada memberikan nyawanya bagi kami yang sangat berharga bagi hidup kami saat ini. Kami mau menyerahkan malam ini Tuhan. Ketika kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, Engkau membuka hati pikiran kami, memiliki segala sesuatu yang boleh Tuhan nyatakan pada malam ini. Dan itu boleh memberikan kami kekuatan dalam penantian kesengsaraan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Malam ini satu malam yang boleh kita lalui dalam penantian-penantian kesengsaraan Tuhan, di mana Dia akan boleh mengalami penderitaannya di kayu salib.
Dan kebenaran firman Tuhan pada malam ini akan kembali memberikan kita perenungan, memberikan kita setiap pribadi bahwa kita boleh menempatkan satu hal yang boleh Tuhan nyatakan di masa-masa ini untuk kita semakin merasakan bahwa kita adalah manusia yang terbatas di dalam segala hal. Satu film yang boleh kita lihat pada hari ini. Dan ayat yang sudah dibacakan tadi dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Menceritakan kepada kita bahwa sebelum Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk digoda oleh iblis, Yesus dibaptis pada waktu itu oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Pada waktu itulah Roh Kudus turun seperti burung merpati, turun ke atas Yesus, dan Bapa dari sorga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Setelah peristiwa baptisan itu, Yesus dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Dan segera ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dan inilah dimulainya pencobaan Yesus ketika dia berada di padang gurun. Yesus yang memulai pelayanannya dengan diuji terlebih dahulu. Karena sebagai wakil manusia yang baru. Yang dimana Adam gagal di Taman Eden. Maka dia harus mengalami pengujian dan pencobaan ini. Maka pencobaan yang bisa kita lihat pada hari ini. Ada dua hal yang menjadi sudut pandangnya. Bahwa dikatakan secara pandangan Allah. Pencobaan adalah ujian untuk melatih iman. Menguatkan iman dengan tentunya maksud baik. Tetapi juga pandangan iblis melihat pencobaan adalah mencobai atau menggodai dengan maksud mencari kesalahan dan tujuan menghancurkan tentunya. Pencobaan yang dialami oleh Yesus adalah pencobaan yang sungguh-sungguh dan bukan pura-pura. Karena dia dicobai oleh iblis dalam sisi kemanusiaannya. Bisa lapar, bisa haus, bisa letih dan lelah sama seperti manusia pada umumnya. Maka juga dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Hanya tidak berbuat dosa. Kisah Yesus yang 40 hari 40 malam menjadi satu gambaran bahwa bagaimana iblis ingin benar-benar mencobai, ingin menggoda Yesus supaya ia jatuh. Maka di sini kita dapat melihat Bapak Ibu bahwa hal yang pertama kali yang Yesus tunjukkan, dia bisa membedakan mana damai sejahtera dunia dan damai sejahtera Allah sendiri. Maka tak kalah ketika keadaan tubuh yang lemah, tidak ada makanan yang masuk ke dalam perutnya. 40 hari 40 malam pasti sangat-sangat lemah. Situasi yang cocok sekali untuk digodai dengan kondisi yang lemah.
Ditambah lagi suasana padang gurun yang tentunya sangat panas. Dingin kalau malam. Dan pastinya banyak binatang-binatang liar mengganggu pada saat itu. Dalam keadaan susah seperti ini, godaan iblis sepertinya masuk akal. Sangat masuk akal. Jikalau kita melihat Adam dan Hawa di Taman Eden yang begitu sempurna, namun Adam gagal mentaati Allah. Dia tergoda oleh iblis. Dia jatuh dalam dosa. Dia gagal dalam ujian. Kalah dalam pencobaan. Padahal tempat itu sangat nyaman dan begitu aman. Jadi bukan soal lingkungan yang terjadi, kita bisa lihat di sini. Tetapi bagaimana melihat soal karakter yang Yesus tunjukkan. Soal iman yang Yesus tunjukkan. Sementara dilihat bahwa bagi Yesus, begitu banyak alasan Yesus sebenarnya untuk bisa mengikuti perintah iblis. Agar bisa mengubah batu menjadi roti. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis tidak berkata, karena engkau lapar. Tapi jika engkau anak Allah, maksudnya iblis tidak meragukan sebenarnya Yesus adalah anak Allah. Dan iblis ingin menggoda Yesus menyalahgunakan kuasa dan wewenangnya sebagai anak Allah. Mesias Allah yang berkenan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus terlihat sengaja mengutip firman Ulangan 8 ayat 3. Bagaimana ketika umat Israel diajar untuk bergantung kepada Allah sepenuhnya. Di padang gurun mereka mendapatkan roti mana yang begitu luar biasa. Maksud Yesus ingin menunjukkan bahwa Allah sanggup bahkan dengan satu firman sekalipun mengenyangkan orang yang lapar. Bapak Ibu yang terkasih, berapa banyak orang mundur menjadi pengikut Yesus? Apa masalahnya? Karena ekonomi. Masalah perut. Masalah makan. Orang bisa mencaci maki dan mengeluh ketika perutnya lapar. Ingatlah, penderitaan bukanlah alasan bagi kita untuk berbuat dosa. Maka malam ini kita diingatkan. Jangan pernah mengganti damai sejahtera yang daripada Allah hanya karena melihat damai sejahtera yang palsu yang diberikan oleh dunia. Maka orang akan senang sekali melakukan segalanya demi kebutuhan hidupnya. Bahkan dia juga merelakan imannya demi hal-hal yang tentunya dia percaya itu bisa membahagiakan dia. Tetapi firman Tuhan ini berkata, carilah damai sejahtera yang sejati itu. Maka cintai Tuhan nomor satu. Lebih dari roti. Cintai Tuhan nomor satu. Bukan roti. Bukan kekayaan. Bukan uang. Bukan mamon dan sebagainya. Hanya ketika kita memilih karakter seperti Yesus. Dengan iman kita berkata, kita mampu mengalahkan godaan ini. Karena ketika iman berkata bahwa kita mampu mengalahkan godaan ini, kita pasti bisa memilih Tuhan atau roti.
Tuhan atau Mamon, Tuhan atau iblis, kita pasti bisa memilih. Ketika kita percaya bahwa sesungguhnya damai sejahtera Allah adalah damai yang sempurna. Maka kenali di tengah-tengah hidup kita damai sejahtera Allah itu. Carilah di damai sejahtera Allah. Lalu yang kedua diceritakan dalam bagian ini, bagaimana dikatakan Yesus menjadi teladan bagi kita. Karena ketika iblis menggoda Yesus untuk mencelakakan jiwanya bahkan nyawanya dengan cara menjatuhkannya ke bawah bumbungan bait Allah. Dengan mengutip firman yang disalahgunakan oleh iblis. Sekali lagi iblis mengatakan jika engkau anak Allah dengan maksud tersembunyi. Ingin agar Yesus menyalahgunakan wewenangnya sebagai Mesias. Mesias yang sebagai penebus manusia. Yang ditetapkan mati di kayu salib. Tetapi apa yang terjadi? Yesus tidak menunjukkan hal itu. Dia tidak menunjukkan aksi spektakuler yang harus melompat. Aksi akrobat yang mencengangkan. Sehingga tentu banyak orang akan bertepuk tangan melihat Yesus yang mampu melompati hal itu dan dia berhasil. Tidak Bapak Ibu. Jalan yang diambil Yesus bukanlah jalan pintas semata. Tetapi justru Yesus melihat jalan salib harus dia lalui. Dia harus melewati jalan salib itu. Dia harus menjadi Mesias yang rohani, yang mati disalibkan, menebus dosa manusia. Maka Yesus sangat benar-benar ingin menunjukkan hal demikian. Maka dia berkata kepada iblis, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Maka di sini juga kita belajar bersama Bapak Ibu. Kadangkala banyak orang ingin merasa paling hebat. Merasa paling jagoan. Merasa paling bisa. Bahkan menganggap dirinya paling pintar. Lebih pintar dari Allah. Sehingga ia mencobai Tuhannya. Dengan menganggap Tuhan tidak ada. Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak bisa menolong saya, masalah saya dalam hidup kita. Maka Yesus menunjukkan bahwa bagaimana di sini benar-benar kita pun tidak mengeluh dalam hal itu. Kita benar-benar dalam hidup kita tidak mengabaikan ketaatan seperti Yesus lakukan. Maka ketika kita melakukan keteladanan ini, maka kita mampu melewati padang gurun itu. Iblis sungguh licik, sungguh pintar, tetapi dia tidak mengenal Yesus yang sungguh lebih besar daripadanya. Maka yang kedua hal ini Bapak Ibu, Yesus tidak mau mencobai, Yesus menjalani, demikian kita malam ini menjalani setiap hal di dalam hidup kita. Tidak teriming-iming oleh apapun. Untuk mengantar kita kepada sesuatu yang hanya kenikmatannya sementara. Ikutlah teladan Yesus. Dan yang terakhir, malam ini juga kita diingatkan bahwa setelah iblis gagal menggoda Yesus pada percobaan tingkat perut dan jiwa,
iblis langsung menyerang kepada tingkat roh. Agar Yesus menyembah iblis dengan iming-iming kerajaan dunia dan kemegahannya. Kalau tujuan hidup Yesus adalah hanya menjadi penguasa kerajaan dunia, menjadi jaya, menjadi kaya raya, kemungkinan akan menerima tawaran iblis. Dan sujud kepada iblis. Tapi ambisi Yesus adalah ambisi yang suci. Yaitu menyembah Allah dan melayaninya. Memuliakan Allah Bapanya yang di sorga. Dalam pelayanannya sebagai Mesias, penebus kita. Bukan Mesias politik duniawi. Mesias ekonomi kekayaan. Bukan Bapak Ibu. Kerajaan Yesus adalah kerajaan rohani. Hidup yang kekal hari ini sampai selama-lamanya. Kerajaan dunia oleh iblis adalah kerajaan yang penuh kegelapan. Sifatnya hanya sementara, pasti binasa. Seperti uap yang cepat berlalu, seperti rumput yang hari ini tumbuh, besok layu. Apa yang ditawarkan dunia ini sampai saat ini, yaitu keinginan-keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Yang telah ditawarkan oleh iblis kepada Yesus yang kurang lebih sudah 2000 tahun yang lalu. Tetapi Yesus kemudian berkata, enyahlah iblis. Enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Maka hari ini kita juga diingatkan Bapak Ibu, bahwa mencari kerajaan Allah adalah prioritas kita. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu menjadi tujuan hidup kita. Jangan justru kita menyembah iming-iming iblis yang membawa kita kepada kehancuran. Kehancuran yang hari ini kita terima sampai kematian kita. Maka ketiga hal ini, poin ketiga ini menunjukkan kepada kita, masihkah kita tertutup dan ikut dengan iblis? Masihkah kita mau terpengaruh dengan iblis? Masihkah kita sulit membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang dari dunia? Atau masihkah kita terikat dan tidak bisa terlepas? Pencobaan yang Yesus alami benar-benar Dia lewati dengan berhasil. Iblis yang menyerang 3 hal, tubuh, jiwa, dan roh, ternyata tidak mampu menaklukkan Yesus, Sang Damai Sejahtera yang sejati itu. Mari Bapak Ibu, merenungkan hal ini di dalam hidup kita. Malam Passion 1 ini mengingatkan kita sejatinya bahwa meneladani Yesus yang sesungguhnya adalah sumber damai sejati Allah. Maka hidupilah Dia dalam kehidupanmu setiap hari. Dalam kehidupan saya juga. Maka jadikanlah Dia sebagai kekuatan untuk melawan senjata-senjata iblis yang kita tidak bisa lihat dimanapun. Tapi ketika kita mampu dengan bersama melalui kebenaran ini, kita bisa memperoleh damai sejahtera itu dan memperoleh kemenangannya. Satu lagu
yang akan boleh kita nyanyikan hari ini. Lagu ini menjadi satu lagu yang saya percaya sungguh menguatkan kita. Lagu ini dalam bahasa Inggris disebut It Is Well With My Soul. Lagu ini diciptakan oleh seorang ayah yang baik sekali kepada anak-anaknya. Namanya Horatio Gesfafford. Dia punya 5 anak. Tapi entah kenapa satu pengalaman yang dia harus lalui yaitu kepahitan. Anak keempatnya harus meninggal. Dia orang yang hebat, orang yang kaya. Tapi dia juga harus diuji bahwa dia harus mengalami kehilangan semua hartanya. Oleh karena dia mengalami krisis, kebangkrutan dan ekonomi. Tapi dia tetap melihat, bersyukur kepada Tuhan. Dia menaikkan syukur kepada Tuhan. Dia tidak putus asa. Akhirnya, puji Tuhan, dia lewati semua itu. Dia melihat Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Karena dia tahu damai sejahtera yang sejati akan mampu memberikan kekuatan, menghibur dia di tengah-tengah dunia yang begitu pelik. It is well with my soul. Itulah yang dia ungkapkan. Kita nyanyikan bersama-sama Bapak Ibu. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord, whatever my Lord, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. Katakan, it is well. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Damai dari surga, damai dari surga turun padaku. Ya Tuhan, beri hatiku damai teduh. Meskipun gelombang, meskipun gelombang mengancam jiwa, mengancam dagu, nyamanlah, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Kami percaya Tuhan, ketika malam ini kami boleh terfokus kepada Tuhan,
damai sejahtera yang sejati. Kami tidak ingin ikut dunia dan damai sejahtera yang palsu. Biarlah kami boleh malam ini bersama-sama dengan jemaat-Mu yang boleh hadir saat ini melalui virtual, online saat ini dan juga di sini. Kami percaya seperti Tuhan Yesus mampu melewati karena Dia sesungguhnya melihat Allah memampukan Dia dan Dia tidak berharap dan tidak teriming-iming oleh iblis yang jahat itu. Biarlah kami dipenuhi oleh Roh Tuhan sehingga kami boleh semakin hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nyamanlah jiwaku. Kita nyanyikan lebih lambat lagi lagu ini Bapak Ibu. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Kita katakan lagi, nyamanlah jiwaku. Jemaat yang terkasih, kita telah mendapatkan renungan malam Passion pertama firman Tuhan. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyerahkan persembahan kita kepada Allah melalui gerejanya. Baik persembahan perpuluhan, ucapan syukur dan persembahan lainnya. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian rohani metodis nomor 194 ayat 1 dan 3. Dan pada ayat yang ketiga, jemaat kami undang bangkit berdiri. padaku.
Mari kita sama-sama juga bangkit berdiri. Kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Setelah itu kita naikkan doksologi dan kita terima berkat daripada Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, penyertaan, pertolongan, dan tuntunan Roh Kudus, biarlah kiranya terus menyertai kita, karena Dialah sumber damai sejahtera yang sejati di dalam hidupmu, mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Shalom, satu Tuhan Yesus memberkati.